kelompok 1 akan mempresentasikan bab 2 yang bertema kajian ilmu sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, saya dari kelompok 1 dan saya akan mempresentasikan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode. Artinya sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Bila ada penelitian sejarah yang mengabaikan bukti dan pengaman, maka pernyataan itu ditolak. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu: empiris, memiliki objek, memiliki teori, mempunyai generalisasi, dan memiliki metode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian masa lalu itu. Sejarah itu gambaran masa lalu kalian sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci sehingga dapat memberikan pengertian kepada kita tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jamilah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan pengertian sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah adalah sebuah bentuk dari kajian yang dimana terjadi pada masa lalu secara khusus akan termasuk ke dalam kaitannya dari kehidupan manusia. Sejarah sendiri akan dapat dilakukan pengertian sebagai sebuah bentuk dari kejadian dan juga peristiwa yang dinamakan terjadinya pada masa lalu, maupun kepada asal-usul itu tersendiri. Secara khusus maupun kepada asal-usul tersendiri pada raja yang dimana melakukan pemerintahan. Dari hal tersebut adalah sebuah bentuk dari istilah umum yang dinamakan dilakukan penghubungan dengan sebuah peristiwa yang dimana terjadi pada masa lalu. Juga penemuan dari beragam informasi terhadap peristiwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nugroho dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan sejarah sebagai seni. Dalam buku Penghantar Ilmu Sejarah 1995, karya Kunto Wijoyo, dikatakan sejarah dianggap sebagai seni karena sejarah dianggap memiliki intuisi di dalamnya. Artinya, sejarawan atau penulis sejarah memerlukan intuisi yang berbentuk pemahaman langsung dan memakai insting selama proses penelitian sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aljuhaini. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep berpikir diakronik. Dalam belajar sejarah, tidak hanya sebatas informasi tentang masa lalu, tapi dilakukan dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah secara objektif. Pengungkapan peristiwa sejarah tidak akan lepas dari ruang dan waktu, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir diakronik dan sinkronik. Arti diakronik dan sinkronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diakronis adalah berkenaan dengan pendapatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat sinkronis. Diakronik berasal dari bahasa Latin yakni dia, yang artinya melalui atau melampaui, dan chronicus yang berarti waktu. Dikutip buku Historiografi Barat tahun 2014 karena Wahyu Iriana, diakronik adalah memanjang dalam waktu tanpa menyempit dalam ruang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Fauzan Setiawan
dari kelompok 1. Sini saya akan mempresentasikan cara berpikir sinkronik dalam karya sejarah. Apa itu konsep berpikir sinkronik? Sinkronik berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. SCN artinya dengan kros, artinya waktu atau masa. Berikut sejarah secara sinkronik, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.